Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan selama anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat di tengah pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, untuk hari ini kembali lagi sama Miss Dona. Kita hari ini akan belajar mengenai tema 3 subtema 1. Nah, adapun beberapa hal yang akan Miss sampaikan pada pagi hari ini adalah kita di tema 3 subtema 1 ini akan belajar mengenai berbagai macam pelajaran seperti bahasa Indonesia. Selain itu juga ada PKN, IPS, SBDP, dan juga IPA. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai satu persatu dulu. Kita akan membahas yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasa Indonesianya, atau sebelum kita lanjut ke materi, Miss mau tanya sama anak-anak. Ada nggak anak-anak yang tahu apa sih materi mengenai bahasa Indonesia yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ayo, coba. Siapa yang bisa? Ya, benar. Pada bahasa Indonesia kita akan mempelajari mengenai iklan. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, ada nggak anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan iklan? Atau ada nggak anak-anak yang sudah pernah dengar apa sih itu iklan? Di mana sih pernah lihat iklan? Nah, sebelum kita lanjut, Miss mau menjelaskan iklan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan iklan? Adapun yang dimaksud dengan iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat atau khalayak banyak. Nah, jika anak-anak sering melihat iklan itu dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau majalah. Nah, sedangkan media elektroniknya dapat anak-anak lihat pada radio ataupun televisi. Nah, iklan biasanya dibuat semenarik mungkin. Nah, pembuatan iklan sendiri harus menggunakan kata-kata kunci agar masyarakat mengetahui apa isi dari iklan tersebut. Kalau anak-anak bertanya apa yang dimaksud dengan kata kunci pada sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan tersebut. Pemilihan kata kunci dalam pembuatan iklan itu sangat penting, di mana pada saat pembuatan kata kunci pada sebuah iklan dimaksudkan agar iklan tersebut tersampaikan dengan baik kepada pembacanya atau kepada pendengarnya, sehingga masyarakat atau khalayak banyak mengetahui apa maksud dan tujuan dari iklan tersebut dengan baik. Nah, sekarang anak-anak bisa perhatikan gambar iklan yang ada di sebelahnya Miss. Nah, iklan di samping, coba dilihat iklan di samping ini. Nah, anak-anak bisa lihat dari kata kunci iklan tersebut, anak-anak sudah bisa mengetahui apa maksud dari iklan tersebut. Di mana kata-kata kunci di sana adalah cara menggunakan masker yang baik. Nah, jadi dengan dibuatnya kata kunci tersebut, para pembaca bisa dengan langsung mengetahui apa tujuan dibuatnya iklan tersebut. Nah, tadi itu sudah Miss jelaskan pengertian dari iklan. Sekarang Miss akan menjelaskan ciri-ciri dari iklan. Iklan dibuat semenarik mungkin dengan menampilkan beberapa kata kunci atau gambar yang sesuai dengan tujuan dari iklan tersebut. Nah, selain kata kunci dan gambar, iklan juga harus menggunakan bahasa yang semenarik mungkin, sehingga para pembuat iklan membuat bahasa pada saat pembuatan iklan tersebut bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri dari kalimat persuasif tersebut. Nah, adapun yang harus anak-anak ketahui, ciri-ciri kalimat persuasif ini yang pertama ada 1. Bersifat mengajak, di mana kalimat tersebut mampu mengajak banyak orang agar tertarik dengan produk yang ditawarkan atau produk apa yang diberikan. Setelah itu yang nomor 2, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, marilah. Itu yang sering anak-anak dengar pada contoh iklan di televisi atau di koran. Yang ketiga yaitu ditulis secara menarik, bisa dengan
contoh tulisan yang seperti apa, jadi bisa menarik orang untuk membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Dan yang keempat, dapat diberi rima. Nah, rima ini berfungsi agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingat apa sih tujuan atau apa sih isi dari iklan tersebut. Nah, itu dia tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian iklan dan ciri-ciri dari iklan. Semoga anak-anak bisa mengingat apa yang sudah Miss jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi, yaitu mengenai unsur-unsur dari pembuatan iklan. Nah, ada beberapa unsur dari pembuatan iklan yang harus anak-anak perhatikan, sehingga iklan anak-anak tersebut bisa dilirik atau dimengerti oleh pembaca atau pendengarnya. Adapun unsur-unsur iklan yang harus anak-anak perhatikan, yang pertama adalah headline. Headline ini juga dapat disebut dengan judul iklan. Nah, headline sendiri merupakan unsur paling penting pada saat pembuatan iklan atau bagian penting dari sebuah iklan, di mana biasanya tulisan pada judul iklan ini memiliki cetakan yang lebih besar dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang lain. Selain itu, judul sebuah iklan juga harus dengan tepat atau menarik perhatian pembaca. Nah, headline ini biasanya dibuat dengan kalimat atau menggunakan tulisan yang menarik atau yang mampu menarik minat para pembacanya. Selanjutnya adalah subjudul. Nah, subjudul sendiri merupakan gambaran garis besar produk atau sesuatu yang ditawarkan dalam sebuah iklan tersebut. Subjudul inilah yang dapat menjaga agar para pembaca tetap dapat ikut dan membaca iklan sampai dengan selesai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada isi dari iklan. Nah, biasanya isi dari iklan ini dicetak dengan menggunakan tulisan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan judul ataupun subjudul. Nah, dan yang selanjutnya adalah visual yang menarik, di mana visual yang menarik ini dapat berupa gambaran yang menarik yang mampu menarik minat para pembaca, pendengar, ataupun yang menonton iklan tersebut. Nah, gambaran ini menggunakan foto atau bisa berupa foto atau gambar. Hal ini lebih baik daripada hanya menggunakan rangkaian kata-kata saja, karena para pembaca ataupun penonton dapat melihat secara langsung bentuk dari atau produk yang ditawarkan. Nah, dan yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi oleh para penonton atau masyarakat lain. Nah, hal ini dapat berguna jika para pembaca ataupun penonton ingin mengenali produk yang dibuat atau iklan yang sudah ditawarkan. Kini kita akan mempelajari mengenai keragaman dalam interaksi sosial. Nah, keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Tentunya anak-anak di rumah memiliki teman, baik teman yang anak-anak ajak bercanda di rumah maupun teman yang anak-anak ajak bercanda di sekolah. Nah, di antara banyak teman anak-anak, apakah semua sama-sama anak-anak atau ada yang berbeda? Nah, perbedaan itu disebut dengan interaksi sosial. Nah, pasti anak-anak pernah melihat teman anak-anak yang memiliki rambut keriting, ada teman anak-anak yang memiliki rambut lurus, selain itu juga ada teman anak-anak yang memiliki kulit putih, dan ada juga teman anak-anak yang memiliki kulit sawo mateng. Nah, sekarang Miss mau tanya sama anak-anak, jika anak-anak memiliki teman yang berbeda dengan diri anak-anak, apakah yang harus anak-anak lakukan? Apakah anak-anak menghindari teman-teman anak-anak yang berbeda dengan anak-anak? Atau malah anak-anak bertoleransi pada teman anak-anak? Tadi pelajaran PKN yang beberapa Miss masukkan juga ke dalam pelajaran IPS-nya, karena IPS dan PKN-nya pelajarannya sama, yaitu mengenai interaksi sosial dan interaksi
di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, sekarang Miss akan lanjutkan ke materi SBDP. Nah, sebelumnya Miss mau mengingatkan anak-anak kembali apa yang dimaksud dengan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, anak-anak sudah dapatkan pelajaran tangga nada mayor dan tangga nada minor ini pada saat anak-anak berada di kelas 4. Jadi, sekarang kita akan belajar mengenai contoh-contoh nyanyian dan belajar menyanyi mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, adapun salah satu lagu yang akan kita pelajari pada tangga nada mayor kali ini yaitu lagu Maju Tak Gentar. Sedangkan contoh lagu untuk tangga nada minor adalah lagu Syukur. Untuk lagunya akan Miss kirimkan di slide berikutnya. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Anak-anak Miss harapkan anak-anak tetap semangat dan tetap melaksanakan tugas-tugas anak-anak dengan cara anak-anak tetap berada di rumah. Nah, sekian dulu video dari Miss. Jika ada yang anak-anak tidak mengerti, anak-anak bisa bertanya sama Miss melalui kotak personnya Miss. Nah, sekian dulu anak-anak. Selamat siang. Miss ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak. Akhir kata, Miss tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.